Salah satu benefit yang oke banget tapi ternyata masih banyak orang yang nggak tahu adalah LPDP menyediakan. Iri banget, aku jalur nggak dapet. Assalamualaikum, halo The Legend Friends, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja dan udah nonton video pertama tentang beasiswa LPDP. Sekarang aku mau bahas pertanyaan dari teman-teman Studila yang membahas tentang beasiswa LPDP. Salah satu benefit yang oke banget tapi ternyata masih banyak orang yang nggak tahu adalah LPDP menyediakan pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa adalah kursus bahasa Inggris yang diberikan oleh LPDP kepada kamu untuk meningkatkan kapabilitas bahasa Inggris baik itu dalam bentuk IELTS maupun TOEFL sehingga nantinya kamu siap untuk studi di dalam maupun di luar negeri. Untuk pengayaan bahasa dari LPDP ini tuh udah bekerja sama dengan kampus yang udah oke banget lah pokoknya. Jadi mereka juga udah ada sistem belajarnya yang mungkin cocok untuk kamu. Tapi sayangnya program pengayaan bahasa ini cuma bisa didaftarkan bagi kamu yang mendaftar LPDP melalui jalur afirmasi. Contohnya aku mendaftar LPDP melalui jalur daerah afirmasi. Nah, waktu itu aku apply LPDP-nya cukup pakai TOEFL ITP aja. Berdasarkan standar nilai TOEFL ITP-ku ini, nantinya LPDP yang akan menentukan aku harus kursusnya selama berapa bulan. Nah, yang paling penting selama pengayaan bahasa, kamu juga mendapatkan living allowance dari LPDP sesuai dengan kota di mana kamu tinggal. Jadi nggak salah banget kalau aku selalu bilang LPDP adalah salah satu beasiswa yang paling royal. LPDP pokoknya baik banget. Kalau misalnya ada yang bilang di antara kamu, aduh iri banget, aku jalur reguler kok nggak dapet. Nggak boleh iri. Karena faktanya kualitas pendidikan dan fasilitas di daerah afirmasi dan kota-kota itu jomplang banget teman-teman. Jadi kalian nggak boleh samain starting point kalian dengan orang-orang yang dari daerah. Karena mereka juga struggle banget untuk belajar bahasa Inggris. Aku setuju banget dengan program ini karena kenapa? Karena setiap orang memiliki struggle-nya masing-masing, apalagi untuk teman-teman yang berasal dari daerah afirmasi. Belum dari fasilitas, sistem pendidikan, dan lain sebagainya, itu belum semaju teman-teman yang udah berasal dari kota, di mana akses pendidikan itu pasti lebih mudah untuk kalian. Ini membuktikan bahwa LPDP tidak memberikan persyaratan yang sama atau equal. LPDP memberikan persyaratan yang adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Logikanya karena LPDP ingin membangun sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah, tentunya nih teman-teman dari daerah ini juga dibantu oleh LPDP untuk bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Nah, kalau misalnya mereka mau menjadi awardee LPDP tapi kok standar nilainya atau starting point-nya itu sangat rendah, ya kapan dong daerah itu maju? Makanya penting banget untuk LPDP memberikan mereka kesempatan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Makanya penting banget untuk kamu mencari kampus yang bisa menerima kamu. Ini merupakan salah satu strategi untuk menjadi awardee LPDP juga. Nah, kalau semisalnya selama 18 bulan tersebut kamu nggak mendapatkan LOE dari kampus manapun, sebenarnya kamu bisa menghubungi dan langsung berkonsultasi dengan pihak LPDP. Nantinya keputusan akan diambil oleh pihak LPDP apakah kamu nanti status awardee-nya dicabut atau enggak. Jadi ibaratnya PNS ada CPNS-nya. Nah, saat kita belum memiliki LOE, itu tuh kita kayak CPNS-nya, tapi setelah kamu udah memiliki LOE, kamu akan officially menjadi awardee atau setingkat dengan PNS lah ya, bahasanya kalau misalnya kita mau bandingkan. Nah, setelah kamu nanti mendapatkan LOE, barulah kamu bisa mengurus surat perjanjian dengan LPDP yang menyatakan bahwa kamu sudah menjadi awardee secara official. Pertanyaan berikutnya, saya PNS peneliti, usia 43 tahun, rencana mau daftar S3 dalam negeri. Apakah ada syarat LOE juga? Apabila nauzubillah belum rezeki diterima LPDP batch pertama, apakah bisa daftar lagi di batch kedua? Apakah ada batasan berapa kali kita boleh daftar LPDP? Bu Erti semangat banget nih di grup Studila masih tanya-tanya tentang beasiswa LPDP. Tapi sayang banget untuk beasiswa LPDP dia itu cuma terbuka di jalur PNS sampai umur 42 tahun dan di jalur reguler di S3-nya dengan batas 40 tahun aja. Nah, berhubung ini udah 43 tahun, sorry banget belum bisa mendaftarkan LPDP. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan secara general, kalau misalnya teman-teman ditolak di LPDP, baik itu di tahap administrasi, bakat skolastik, maupun di tahap substansi, nantinya teman-teman bisa langsung daftar LPDP ke batch kedua di tahun ini.
Ada batasan nggak sih berapa kali kita maksimal boleh daftar LPDP? Sejauh ini nggak ada batasan karena teman saya pun sendiri itu lolos LPDP pada percobaan keempat. Jadi makanya aku selalu bilang, selagi muda coba aja LPDP karena kita nggak pernah tahu kita nanti akan lulus di percobaan keberapa. Bisa jadi di percobaan kedua, ketiga, pas kita masih muda, atau nanti di percobaan keempat, kelima, ataupun keenam. Pertanyaan selanjutnya, saya alumni S1 Sistem Informasi Ilmu Komputer Angkatan 99, lulus 2004, dan saat ini pengen kuliah S2 lagi di luar negeri. Sering ada permintaan untuk surat referensi minimal 2 lembar. Ini referensi dari tempat kerja atau kampus ya? Bolehkah misal 1 dari tempat kerja, 1 dari kenalan dekat, misalnya mantan atasan atau rekan kerja? Jika apply S2 dengan LPDP tidak memungkinkan untuk bawa keluarga ya saat ini. Terima kasih. Kalau misalnya surat rekomendasi LPDP, seperti yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya, untuk LPDP itu tuh dibolehkan surat rekomendasinya bisa dari akademis atau tokoh masyarakat. Jadi ini bisa aja dari dosen kita sebelumnya, misalnya dari atasan tempat kerja, itu juga boleh-boleh aja sebenarnya. Ini tergantung jenis beasiswa ya, dan tergantung untuk penggunaannya seperti apa. Contohnya saya pernah minta surat rekomendasi untuk LPDP, kan itu udah ada template-nya sendiri. Namun saat saya minta untuk mendapatkan LOE, itu dimintakan harus ada kopnya dari kampus. Jadi ini tergantung ketujuan mana kita mendaftar, apakah LPDP, apakah ke kampus, atau mungkin beasiswa lain, itu harus dibaca satu persatu. Pertanyaan berikutnya, jika apply S2 dengan beasiswa LPDP, apakah tidak memungkinkan untuk bawa keluarga saat ini? Sebenarnya memungkinkan aja kalau kamu punya tabungan. Karena kalau kamu membawa keluarga, tentunya kan kamu harus mengurus visa keluarga, tiket pesawat keluarga, belum lagi asuransinya dan biaya hidup saat membawa keluarga pada saat kamu kuliah di luar negeri. Ingat, untuk S2 yang ditanggung oleh LPDP hanyalah kamu saja. Nah, untuk keluarga itu tidak ditanggung. Nantinya keluarga akan ditanggung sama LPDP kalau kamu mendaftar dan menjadi awardee di jenjang S3. Namun untuk jenjang S2 ini mohon maaf LPDP belum memberikan dana untuk keluarga. Kalau misalnya kamu udah ada tabungan dan mau membawa keluarga, itu oke-oke aja, dan nanti keluarga pun itu bisa bekerja di negara tersebut. Yang nggak boleh kerja adalah kamunya aja. Tapi untuk keluarga sebagai dependen, mereka boleh bekerja di negara tersebut. Dan kalau misalnya di luar negeri, apalagi misalnya Australia atau negara-negara di Eropa, itu lumayan loh dananya kalau misalnya keluarganya juga ikut bekerja. Jadi sebenarnya ini tergantung sama persepsi dan keputusan dari keluarga masing-masing. Apakah mau LDM atau mau stay bareng keluarga tapi emang harus nabung banyak-banyak. Masih dengan pertanyaan surat rekomendasi, kalau misalnya nggak lulus di periode ini, apakah harus meminta lagi di periode berikutnya? Kalau misalnya kamu meminta pada bulan Januari, maka surat rekomendasi ini akan berlaku sampai Januari tahun depan. Berarti surat rekomendasinya masih bisa digunakan di LPDP di batch kedua. Namun untuk batch 1 tahun 2026, kamu harus meminta lagi surat rekomendasinya. Ada pertanyaan menarik lagi nih, Kak, kalau yang tanpa LOE kan harus pilih 3 universitas dan 3 program studi. Nah, apakah itu bisa di-mix? Misalnya 2 dalam negeri dan 1-nya luar negeri. Kemudian, jika kita tidak diterima di univ yang kita pilih, apakah akan menghambat lolos LPDP? Ini menarik banget pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk 3 LOE itu tuh kamu harus menentukan apakah kamu mendaftar LPDP dalam negeri atau luar negeri. Kalau misalnya kamu mendaftar LPDP dalam negeri, berarti ketiga pilihan kampus dan jurusan itu harus di dalam negeri. Begitu pula dengan pilihan di luar negeri. Kalau udah luar negeri, ya luar negeri aja, nggak boleh dicampur-campur. Kemudian jika kita tidak diterima di univ yang kita pilih, apakah akan menghambat lolos LPDP? Jadi sebenarnya logikanya ini nggak mungkin terjadi, karena kalau kamu mendapatkan LOE di kampus, kamu bisa mendaftarkan LPDP jalur LOE. Tapi misalnya kalau kamu memilih mendaftar LPDP dengan tanpa LOE,
maka kamu sebenarnya lulus-lulus aja nanti LPDP saat kamu emang kompeten tanpa kamu udah melampirkan LOE-nya. Aku pun kemarin lulus LPDP-nya terlebih dahulu tanpa LOE sama sekali. Nah, setelah menjadi awardee barulah aku mencari LOE. Urusan kamu nanti mendapat LOE atau tidak itu sebenarnya di belakang. Proses mendapatkan LOE dan kampus ini merupakan dua hal yang berbeda sebenarnya. Tapi di akhir nantinya, saat kamu sudah menjadi awardee, wajib banget kamu menyertakan LOE dari salah satu dari ketiga pilihan kampus kamu dalam kurun waktu 18 bulan. Ini juga ada yang bertanya tentang peraturan surat rekomendasi. Aku udah minta atasan aku, tapi dikasih surat rekomendasinya dalam bentuk listing kelebihan dan kelemahan aku, bukan dalam bentuk paragraf. Memang sudah pakai template, tapi yang dalam bentuk list bukan paragraf. Menurut kakak, apakah bisa dipakai? Apakah aku harus minta beliau lagi untuk buatin ulang? Untuk surat rekomendasi LPDP sekarang tuh udah bukan pakai on form dimana kamu meminta beliau mengisi jawabannya dalam bentuk panjang paragraf, itu udah nggak lagi, tapi kamu cukup masukin nama beliau, instansinya, dan data-data sesuai dengan permintaan LPDP. Nah, pas kamu masukin nama beliau, nantinya LPDP yang akan menghubungi beliau untuk langsung memberikan surat rekomendasinya dan dikirimkan ke LPDP, jadi nggak melalui kamu lagi. Aku kayaknya ngomongnya kecepetan, mentang-mentang aku sebentar lagi harus keluar. Oh iya, kalau teman-teman ngerasa ini kualitas videonya menurun, ini aku videonya pakai laptop aku karena HP aku memorinya udah penuh banget. Aku udah coba mengirimkan dan memindahkan datanya tadi, tapi sayang banget aku nggak tahu kenapa ini sangat-sangat menyebalkan dan memorinya full mulu. Doain ya, semoga aku punya device baru sehingga nantinya proses ngedit, mindahin data itu lebih cepat lagi. Udah ke-update dan ini tuh udah di 123. Sebelumnya dia di 128. Walaupun aku udah hapus-hapus, tadi dia tuh nggak mau hilang. Akhirnya aku restart lagi HP aku. Yay, jadi nanti akan lebih mudah dalam aku mengedit video. Good luck! Terima kasih udah nonton videonya dan sampai ketemu di video part berikutnya. Inggris, baik itu TOEFL maupun IELTS sesuai dengan kebutuhan kamu. Bagi kamu yang contohnya aku mendaftar LPDP melalui jalur afirmasi di tahun 2005. Ups.